di dalam kitab Fadailul Khamsah min Sihahi Sittah juz 2 halaman 261. Jadi pernah diriwayatkan, Pak, datanglah 3 orang pendeta Yahudi menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata 3 pendeta Yahudi ini? Wahai Amirul Mukminin, kami bertiga datang ingin bertanya kepadamu beberapa hal. Apabila engkau bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga masuk Islam. Tapi jika engkau tidak bisa menjawab, berarti Islam itu bukan agama yang benar dan Muhammad itu bukan seorang Rasul. Maka kata Umar bin Khattab, baik, silahkan Pak Pendeta, apa yang ingin kalian tanyakan? Maka kata salah satu di antara 3 pendeta ini, pertanyaan kami yang pertama, kapan pintu langit itu terkunci? Kemudian yang kedua, Umar, kapan pula masanya pintu langit itu terbuka? Kemudian yang ketiga, coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya. Kemudian coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tapi dia tidak manusia dan tidak pula jin. Bisa ngasih nasihat, tapi bukan manusia, bukan pula jin. Kemudian Umar, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi, tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Kemudian Umar, coba engkau jelaskan kepada kami kisah pemuda-pemuda yang mempertahankan imannya dan mereka bersembunyi di dalam gua. Setelah pendeta Yahudi ini bertanya, Pak, apa kata Umar? Bukanlah sesuatu hal yang memalukan bagi Umar bila memang dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak dia bisa jawab. Maka kata Umar, kalau bertinju kalian sama aku masih kurang orangnya ini. Kalau bertinju. Tapi kata Umar, bagian dari kami ada yang gak mudah menjawab pertanyaan ini. Kalau memang ada ya sudah, ajukan saja. Dipanggil oleh Umar, Salman. Dipanggil Salman Al-Farisi. Ya Amirul Mukminin, kau pergi ke rumah Ali, katakan Umar memanggilnya. Maka Salman langsung lari ke tempat Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, Umar memanggilmu. Ada 3 orang pendeta Yahudi mendebatnya. Maka Ali melupakan segala perbedaannya dengan Umar. Nah, Ali begitu Umar memanggilnya, dalam riwayat ini disebutkan dia ambil burdahnya, dia sandang selendangnya, dia pergi ke tempat Umar bin Khattab yang waktu itu masih duduk 3 orang pendeta ini. Ada apa Amirul Mukminin? Ini Ali, 3 pendeta ini mempertanyakan beberapa hal. Kalau bisa dijawab, mereka masuk Islam. Tapi kalau tidak bisa jawab, katanya jangan lagi kowar-kowar Muhammad itu seorang Rasul dan Islam itu agama yang benar. Maka kata Ali, silahkan Pak Pendeta, coba diulangi lagi pertanyaannya. Maka kata pendeta ini, yang pertama Ali, kapan langit itu pintunya terkunci atau langit itu digembok oleh Allah, itu kapan? Maka kata Ali, asyirku billah, syirik kepada Allah. Jika kalian mempersekutukan Allah, seluruh amalan tidak naik ke langit. Itulah makna langit terkunci. Jadi kalau kita melakukan kesyirikan, Pak, langit terkunci. Langit tidak akan terbuka, amalan tidak akan naik. Ini yang membuat pintu langit terkunci. Kemudian Ali, kapan pintu langit itu dibuka oleh Allah? Di saat engkau mengucapkan la ilaha illallah. Ketika engkau tidak menyekutukan Allah, engkau mengakui Allah itu satu, pintu langit akan terbuka. Kemudian Ali, coba engkau sebutkan kubur yang bisa berjalan bersama penghuninya. Maka kata Ali, yang kalian tanyakan ini adalah Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam.
ketika Nabi Yunus berdakwah di kaumnya, nama kaum Nabi Yunus ini Pak, Nineveh Pak, didakwahi tauhid, rajanya mencemooh, kemudian masyarakatnya mencemooh, tidak ada yang mau nerima dakwah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus memohon kepada Allah, Allah kasih waktu 40 hari akan diturunkan azab. Sampai hari ke-39 tidak ada tanda-tanda azab Allah turun. Nabi Yunus putus asa. Dia tinggalkan kaumnya Bu, tanpa izin Allah. Dia tinggalkan kaumnya, dia berangkat, baru langit menghitam. Jadi Nabi Yunus tidak tahu bahwa Allah akan menurunkan azab. Begitu raja dan masyarakat melihat bahwa azab Allah akan turun, waduh, ini benar Yunus ini. Maka semua kaum Nineveh bertobat, cuman nabinya udah pergi. Naik ke atas kapal, gelombang tinggi, ketakutan nakodanya, maka diundilah nama Nabi Yunus keluar berkali-kali. Maka dicampakkanlah Nabi Yunus ke dalam laut, dimakan oleh ikan, terkubur dalam perut ikan, dibawa jalan ke 7 samudra selama 40 hari. Itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya. Karena Allah katakan dalam surah As-Saffat 143, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Maka sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, jadi dalam perut ikan itu menyesal Nabi Yunus. Dia zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mual perut ikan itu dibuatnya Pak. Karena kata Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi kalau sempatlah Nabi Yunus tidak banyak mohon ampun kepada Allah, ikan itu akan tetap mengubur Nabi Yunus di dalam perutnya. Terkaget pendeta ini, waduh, ini cerdas satu ini. Dapat dia menjawab pertanyaan pendeta. Jadi kubur yang jalan bersama penghuninya, Nabi Yunus berada dalam perut ikan dan dibawa 40 hari ke 7 samudra, baru dimuntahkan. Baik Ali, kau benar. Kemudian Ali, coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya, tetapi dia bukan manusia dan bukan pula jin. Maka kata Ali, ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di lembah semut, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan nablu dkhulu masakinakum. Jadi ada seekor semut Pak, dia komandoi kawan-kawannya, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, karena la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh, nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Nah, inilah makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya, tetapi dia bukan manusia dan bukan pula jin. Wah, terjawab lagi. Oke Ali, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Maka kata Ali, Adam alaihissalam, Siti Hawa, onta Nabi Soleh itu keluar dari batu Pak, tidak dilahirkan oleh induknya. Kemudian tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, ular itu juga tidak dilahirkan oleh induknya. Kemudian kambing pengganti leher Nabi Ismail, itu pun tidak dilahirkan oleh induknya. Akhirnya 2 di antara 3 pendeta ini langsung menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh tunggu, kata satu pendeta lagi, 2 kawanku mungkin sudah terpengaruh oleh jawabanmu Ali, tapi masih ada satu lagi yang belum terjawab. Coba engkau ceritakan kisah pemuda yang bersembunyi dalam gua untuk mempertahankan imannya. Baik, akan aku terangkan seperti apa yang ada dalam Al-Quran, kata Ali. Kalau dari Al-Quran kami sudah dengar Ali, kami ingin engkau detail menerangkannya seperti apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu. Maka kata Ali, kalau begitu benarkan duduk kalian. Amalan